Bab 8. Berpikir dengan cara tertentu. Kembali pada akhir bab 6 dan baca lagi tentang cerita seorang laki-laki yang membentuk sebuah gambar mental tentang ruang tempat tinggalnya dan Anda akan mendapat gagasan mengenai langkah awal untuk menjadi kaya. Anda harus membentuk sebuah gambar mental jelas dan spesifik apa yang Anda inginkan. Anda tak bisa mengirim sebuah gagasan kecuali Anda sendiri telah mempunyai gagasan tersebut. Anda harus mempunyainya sebelum Anda bisa memberi gagasan itu. Dan banyak orang gagal untuk mengesankan substansi tak berbentuk karena mereka sendiri hanya mempunyai konsep yang kabur tentang hal yang Anda ingin lakukan, ingin punya atau ingin jadi. Tak cukup bila Anda mempunyai keinginan umum untuk meminta kekayaan, untuk melakukan hal yang baik. Setiap orang punya keinginan seperti itu. Tak cukup bila Anda ingin menyatakan satu keinginan untuk melakukan pekerjaan, melihat hal-hal untuk hidup lebih, dan lain-lain. Setiap orang juga punya keinginan demikian. Jika Anda mengirim sebuah pesan telegram kepada teman Anda akan mengirim huruf-huruf alfabet, jajar, dan menyeluruh. Teman Anda menyusun pesan bagi dirinya sendiri atau Anda tidak mengambil kata-kata secara acak dari kamus. Anda mengirim kalimat yang koheren yang mempunyai makna tertentu. Bila Anda berusaha mengecam keinginan-keinginan Anda pada substansi tak berbentuk, ingat, Anda harus melakukannya dengan mengirimkan pernyataan yang koheren. Anda harus tahu apa yang Anda inginkan dan harus spesifik dan identifikasi. Anda tidak akan bisa menjadi kaya atau memulai aksi kekuatan kreatif dengan mengirimkan keinginan-keinginan kabur dan tak berbentuk jelas. Sampaikan keinginan-keinginan Anda seperti cerita laki-laki yang saya sebutkan saat dia menjelajahi rumahnya. Lihat bentuk nyata apa yang Anda inginkan dan buat gambar mental yang jelas tentang apa yang Anda inginkan seperti kelihatan seperti bagaimana benda ini saat Anda menerimanya. Gambar mental yang jelas itu harus Anda pertahankan di pikiran Anda secara terus-menerus. Setiap seorang nahkoda yang menatap gambaran menara pelabuhan yang ditujuannya saat ia menahkodai kapal, Anda harus menghadapkan wajah Anda terus menuju gambar tersebut sepanjang waktu. Anda tak boleh kehilangan pandangan akan gambar tersebut sama seperti penjaga kompas. Tak boleh terlena dari menatap kompasnya yang ditunggunya. Namun demikian, Anda perlu latihan, berkonsentrasi atau menyediakan waktu khusus untuk melakukan doa-doa atau afirmasi, atau pergi ke keheningan atau melakukan hal-hal yang membantu Anda untuk memvisualisasikannya keinginan-keinginan Anda dengan cara ekstrim. Beberapa hal tersebut memang berguna, tapi yang terpenting adalah mengetahui apa yang Anda inginkan dan menginginkannya banget, sehingga gambar apa yang Anda ingin terus bersemayam di alam pikiran Anda. Sempatkan pada waktu luang Anda untuk mengingat gambar-gambar mental Anda. Namun, seseorang tak perlu latihan mengkonsentrasikan pikirannya pada suatu hal yang ia benar-benar inginkan. Ini adalah hal-hal yang tak perlu membutuhkan usaha keras lagi Anda untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal tersebut, dan kecuali Anda benar-benar ingin menjadi kaya, sehingga hasrat tersebut begitu kuat untuk mempertahankan gambar mental sedemikian rupa di alam pikiran Anda. Pada tujuan, setiap kutub magnet yang mengarahkan jarum kompas ini akan bermanfaat bagi Anda untuk berusaha mengamalkan instruksi di buku ini.
Metode-metode yang dipaparkan di sini adalah bagi orang yang hasratnya untuk menjadi kaya cukup kuat untuk mengalahkan kemalasan mental dan kecintaan pada kesenangan, dan membuat metode-metode dalam buku ini bisa diamalkan secara sukses. Semakin jelas dan nyata dan tertentu Anda menggambarkan apa yang Anda ingini, lebih mudah gambaran itu akan bertahan di pikiran Anda. Bagaimanapun, yang lebih penting daripada melihat gambar mental tersebut secara jelas, jika cuma hal tersebut yang Anda lakukan, Anda hanya seorang pemimpi dan tak akan menggabungkan kekuatan untuk mewujudkan keinginan Anda dalam bentuk benda nyata. Di belakang visi Anda harus ada tujuan atau maksud. Untuk selanjutnya dalam buku aslinya disebut dengan tujuan saja. Untuk merealisasikan, untuk membawanya ke perwujudan tampak mata, di belakang tujuan tersebut harus ada sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan, yang kuat bahwa sesuatu yang Anda inginkan tersebut sudah menjadi milik Anda dan statusnya adalah menjadi milik Anda, dan Anda hanya tinggal mengambil kepemilikan benda itu secara nyata. Tinggallah di rumah baru itu secara mental, sehingga rumah itu berwujud secara fisik dalam alam mental. Masukilah rumah itu dengan kesenangan secara penuh apa yang Anda ingini. Lihat hal-hal yang Anda ingini seolah-olah benda itu benar-benar di sekitar Anda. Di sepanjang waktu, lihat diri Anda seperti Anda sedang memiliki dan menggunakannya. Gunakan benda-benda tersebut dalam imajinasi Anda seperti Anda akan menggunakan ketika benda-benda itu sudah berwujud nyata. Pertahankan gambar mental Anda. Ambil kepemilikan hal-hal itu di pikiran Anda dalam keyakinan penuh bahwa benda itu benar-benar sudah menjadi milik Anda. Pertahankan sikap kepemilikan mental tersebut. Jangan pernah goyah sedikit pun dengan keyakinan bahwa ini nyata. Dan ingat apa yang dilakukan oleh bab-bab mengenai bersyukur. Bersyukur sekarang sepanjang waktu, seperti ketika Anda menerima dalam bentuk nyata. Orang yang bisa rendah hati bersyukur pada Tuhan atas hal-hal yang ia miliki dalam imajinasinya, punya keyakinan yang sejati. Dia akan kaya. Dia bisa menciptakan apa yang dia ingini. Anda tak perlu mengulang doa untuk mendapat apa yang Anda ingini. Tak penting memberitahu Tuhan tentang hal itu setiap hari. Bagian Anda secara cerdas memformulasikan keinginan Anda akan hal-hal yang bisa membuat hidup Anda lebih berkembang dan menyusun keinginan-keinginan tersebut ke dalam satu kesatuan utuh yang koheren. Anda tak bisa membuat kesan dengan mengulang-ulang barisan kalimat doa. Anda mengesankannya dengan mempertahankan visi gambar mental dengan tujuan yang tak tergoyahkan untuk mendapatkannya dengan keyakinan teguh bahwa Anda akan mendapatkannya. Jawaban dari doa tak tergantung pada keyakinan Anda saat Anda bekerja. Anda bisa mengesankan alam pikiran substansi tak berbentuk dengan melakukan doa 1 hari dalam 1 minggu, dan mengatakan apa yang Anda ingini lalu melupakannya sepanjang minggu. Anda tak bisa mengecamkannya dengan menyediakan jam khusus untuk berdoa lalu melupakannya sehingga jam khusus itu datang lagi. Berdoa lewat mulut bagus dan memiliki efeknya sendiri, khususnya pada diri Anda dalam mengklarifikasi gambar mental Anda dan memperkuat keyakinan Anda, tapi bukan ucapan Anda yang menghasilkan apa yang Anda ingini. Untuk menjadi kaya, Anda tak perlu jam khusus untuk berdoa, tapi Anda perlu berdoa tanpa henti. Doa yang saya maksud adalah mempertahankan secara teguh gambar mental Anda dengan tujuan untuk menyebabkan penciptaan ke dalam bentuk nyata dan dengan keyakinan bahwa Anda sedang memilikinya.
Saat Anda telah membentuk gambar mental, akan baik bila Anda membuat pernyataan oral dengan mengucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa. Lalu mulai dari saat itu, dalam pikiran Anda harus menerima kepemilikan secara mental apa yang Anda minta. Hiduplah dengan rumah baru Anda, pakaian bagus, kendarai mobil, pergi ke perjalanan mewah, dan secara percaya diri rencanakan perjalanan mewah yang lebih besar. Berpikir dan berbicaralah tentang semua orang yang Anda temui dengan istilah-istilah kepemilikan hak statusual saat ini. Imajinasikan satu keadaan dan satu kondisi finansial secara persis Anda mengenai dalam kondisi nyata. Jalani hidup sepanjang waktu di kondisi lingkungan dan finansial secara mental, hingga kondisi tersebut berwujud dalam bentuk nyata. Ingat, bagaimanapun bahwa Anda melakukan ini bukan semata-mata pemimpi atau pelamun. Pertahankan keyakinan bahwa imajinasi tersebut sedang diwujudkan dan pada tujuan Anda untuk merealisasikannya. Ingat bahwa keyakinan dan tujuan dalam penggunaan imajinasi tersebut yang menyebabkan antara ilmuwan dan pemimpi. Dan setelah mempelajari fakta di atas, Anda harus belajar penggunaan yang tepat dari kehendak atau kemauan.